warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Hari ini banyak teman-teman kita yang sedang lomba ya, PTSPAI. Semoga nanti mereka pulang membawa piala. Semoga ada yang juga. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu ada ketentuan dulu nih. Nanti Ibu contohin, terus nanti kalian ikutin ya. Temuannya gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Tuh ya. Ya. Nah, nanti kalau diulang, si temponya itu makin cepet. Ya. Semuanya ikutin ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Coba dibuka dulu buku tulis matematikanya. Di pertemuan sebelumnya di matematika kalian sudah belajar menyajikan data dalam bentuk piktogram ya. Sekarang kita ulas lagi apa itu piktogram. Ada yang masih ingat? Lupa lagi apa itu piktogram? Piktogram itu adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau biasanya juga disebut dengan diagram gambar ya. Piktogram itu adalah diagram gambar. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang piktogram. Nanti akan ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, nanti Ibu akan menempelkan berbagai macam buah-buahan nanti di papan tulis. Nanti kalian akan mengguntingnya, kemudian menempelkannya di diagram gambar yang Ibu telah sediakan di papan tulis ya. Nanti kita akan belajar tentang piktogram. Kemudian juga nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari piktogram
Atau misalkan ibu ingin mengukur berat badan siswa kelas 4, berarti harus diukur menggunakan apa? Timbangan, betul. Nah, itu contoh dari pengukuran ya. Nah, nanti informasi yang didapatkan hasilnya itu disebut dengan data ya. Hasil dari pengukuran tinggi badan, berat badan itu dinamakan data. Itu kalau pengukuran. Yang kedua, dari hasil pengamatan. Misalkan kalian berdiri di pinggir jalan ya, dalam waktu 5 menit, misalkan kalian diminta untuk mengamati berapa banyak mobil yang lewat dalam waktu 5 menit itu. Misalkan kalian dapatkan setelah kalian berdiri di pinggir jalan selama 5 menit itu ada 10 mobil yang lewat. Nah, 10 mobil itu adalah hasil dari pengamatan itu atau dinamakan juga dengan data. Itu dari hasil pengamatan. Kalau wawancara berarti dia bertanya langsung ya, ada yang diwawancara, ada yang ditanyai. Misalkan ibu ingin mendata buah kesukaan siswa kelas 4 dengan wawancara, berarti ibu harus bertanya satu-satu ke siswa kelas 4 ini buah kesukaannya apa gitu ya. Itu adalah hasil wawancara. Nah, hasil data dari buah kesukaannya itu dinamakan data ya. Jadi tahu ya bedanya pengukuran, pengamatan, dan wawancara. Nah, informasi yang dikumpulkan itu dinamakan apa? Betul, dinamakan data. Nah, data itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk ya. Kan kalau tadi misalkan ibu bertanya satu-satu tentang buah kesukaan, kan pasti ibu lupa lagi ya. Jadi yang pertama itu apa ya buah kesukaannya. Nah, untuk bisa supaya data itu bisa terkumpulkan dengan baik, maka data itu harus disajikan bisa dalam bentuk tabel, kalian tahu tabel? Atau dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini banyak jenisnya. Ada yang namanya diagram batang. Kalau diagram batang, kalian suka lihat tidak diagram batang yang begini? Nah, misalnya ini. Misalkan ya, kita ingin menyajikan data hasil panen petani jeruk gitu ya, dalam di tahun 2024, 2025, 2026. Misalkan di 2024 itu hasil panennya 150 kg. 2025 misalkan 200 kg. Di 2026 naik jadi 300 kg. Nah, yang seperti ini itu dinamakan diagram batang. Jadi diagram batang itu ininya seperti batang. Itu ya, itu diagram batang. Ada juga diagram garis. Kalau diagram garis, nah dikasih titik di sininya, kemudian nanti ditarik garis. Nah, ini diagram garis kayak gitu. Ada juga diagram lingkaran. Bentuknya lingkaran. Nah, berarti kalau lingkaran ini kan menyatakan misalkan hasil panennya itu adalah 100% ya. Kemudian jika ingin mengetahui hasil panen di tiap tahunnya, bisa dilihat dari persebaran hasil panennya. Misalkan kalau 2024 di sini hasil panennya itu 30%. Dari total
tujuan dan manfaatnya kita menyajikan data dalam bentuk gambar. Yang pertama tentu saja lebih menarik ya, dibandingkan dengan angka. Dengan gambar itu tentu lebih menarik ya, karena berbeda gitu ya, bukan hanya angka yang dilihat tapi berupa gambar. Kemudian selain bentuknya yang menarik, juga bisa mempermudah kita dalam membaca data ya. Oke, sekarang kalian tulis dulu ya. Oh ya, tadi aku doanya. Sudah? Karena piktogram ini data yang disajikan itu dalam bentuk gambar ya. Nah, berarti di setiap kategori dari data yang ingin kita sajikan itu harus disimbolkan dengan gambar ya. Misalkan untuk mendata uang kesukaan anggur, berarti gambar yang digunakan atau simbol yang digunakan bisa berupa gambar anggur. Kalau misalkan warna nih, kita ingin menyajikan data berupa warna ya. Nah, misalkan ingin warna hitam, berarti kita menggunakan simbol dari warna hitam. Bisa berupa, misalkan bisa bentuknya itu lingkaran atau segi atau segitiga ya. Lalu kemudian dikasih warna hitam. Misalkan kalau kuning, misalkan mau bentuknya persegi tapi dikasih warna kuning gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menyajikan data tentang makanan kesukaan ya, misalkan bakso, kalian bisa menggunakan gambar atau menggunakan simbol-simbol ini. Tidak perlu harus menggunakan gambar asli dari kategori bendanya atau datanya. Misalkan makanan, kan ribet kalau kita menggambar bakso gitu atau menggambar
nasi uduk misalkan, kan agak susah ya. Nah, kita bisa menggunakan simbol-simbol ini, tapi dengan tiap kategori datanya itu menggunakan simbol yang berbeda ya. Misalkan bakso ini nasi uduknya segitiga bentuknya, kemudian nasi padangnya misalkan bentuknya persegi ya. Jadi tiap kategori datanya itu ada pembedanya, menggunakan simbol yang berbeda. Nah, kemudian di dalam menyajikan piktogram juga biasanya selalu disertai dengan keterangan. Misalkan kita ingin menyajikan buah perolehan hasil panen buah jeruk gitu ya. Orang petani kan biasanya kalau perolehan hasil panen suka beratus-ratus kilogram ya. Gak mungkin kan kita menggambar jeruk berapa ratus, kan itu tidak efektif ya. Masa kalian menggambar jeruknya beratus-ratus kan? Nah, biasanya selalu disertai dengan keterangan, misalkan jeruk ya, misalkan jeruk. Nah, satu gambar jeruk ini misalkan sama dengan 10 jeruk, misalkan kayak gitu ya. Berarti kalau di piktogramnya ada 10 gambar jeruk, berarti itu menandakan jeruknya ada berapa buah. Nah, terus betul ada 10 gambar, di mana satu gambarnya itu menandakan 10 buah jeruk ya. Berarti 10 dikali 10 yaitu 100. Atau misalkan buah anggur misalkan buah anggur, satu anggurnya itu terdiri dari 5 buah anggur ya. Satu gambar itu menandakan 5 buah anggur. Misalkan hasil panen anggurnya itu menunjukkan ada 7 gambar, berarti anggur yang diperoleh itu ada berapa? 7 kali 5 35 kilogram gitu ya. Jadi biasanya piktogram itu selalu disertai dengan legenda namanya ya, legenda ataupun keterangan seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, sekarang Ibu ingin nanti Ibu akan menempelkan ini di papan tulis ya. Nanti kalian satu persatu maju ke depan, kemudian menggunting buah kesukaan kalian. Kalian pilih dari 4 buah yang nanti Ibu sajikan, mana buah yang kalian suka ya. Nah, di sini seolah-olah kita ingin membeli buah kesukaan dari kedai buah depan.
kita membuat piktogram. Pertama, tentunya kalian kumpulkan dulu datanya, ya. Nah, nanti kita akan mengumpulkan data buah kesukaan kalian. Kalian pilih dari 4 buah ini, ada anggur, apel, mangga, dan juga anggur. Setelah kalian mengumpulkan data, kalian tentukan simbol yang relevan, karena ini kita sudah menggunakan gambarnya langsung, ya. Berarti simbol yang kita gunakan adalah simbol dari gambarnya langsung, ya. Kalau misalkan tadi seperti warna, ya, kalian ingin menggunakan simbol dalam bentuk, itu juga boleh. Selanjutnya, kalian tentukan skalanya, ya. Di sini skalanya satu gambar ini peruntukan 1, 2, ya. Jadi kalian tidak akan pusing menentukan berapa jumlah satu gambar ini. Satu gambar ini sama dengan 1 buah, ya. Selanjutnya kalian gambarkan piktogramnya. Piktogram buat kesukaan siswa kelas 4. Karena kalau tidak kita kasih dulu, berarti kita gak akan tahu, ya, piktogram itu piktogram apa, ya. Oke, sekarang tadi seperti yang ibu bilang, ibu ingin kalian satu persatu ke depan kalian gunting buat kesukaan kalian. Kan di sini yang diberi kotak, ya. Kalian gunting kotaknya ini, di belakangnya ada double tip, kalian copot, kemudian menempelkan di sini. Paham? Oke. Kita mulai berurutan dari sana dulu, ya. Dari sana, kemudian ke sini, ke sana, terakhir di sana. Tapi kita ada challenge dulu nih, ya. Challenge, ada tantangan dulu bagi orang yang akan maju ke depan. Kalian harus melangkah dulu di depan ini, di ubin yang ibu kasih tanda ini, ya. Nanti ibu kasih contoh ubin ini, sini, dua ini, terakhir. Kalian harus melangkah gini dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, paham? Pertama, kalian melangkah dulu. Tangannya di pinggang. 1, 2,
Mulai dari kamu dulu. Tuh. 2. Oke, sok ambil. Oke, siapa namanya? Aldi, kita ikut coba nih. Selanjutnya. 1, 2, 3. Ini balik. Terakhir tadi mana tangannya? Ini di sini tuh. Habis dari sini tuh, injaknya yang ini. Yang ini ya. Yang dua ini. Terus di sini ini. Ulang ini. Oke, ini. Kalau misalkan nanti mangga habis, berarti kalian pilihnya yang ada ya. Oke, siapa namanya? Udah. Next. Ini siapa namanya?
Siapa ini namanya? Lutfi.
Oke, selanjutnya Zainuddin, silahkan maju. Zainuddin, silahkan maju. Selanjutnya Samsul dikusuk. siapa namanya? Kemudian Zainuddin. Oke, ada semua ya. Kita mau nih. Kalau ibu sukanya
untuk membaca piktogramnya ini juga ada caranya ya. Yang pertama kalian harus lihat dulu skalanya. Skalanya atau skala atau kunci ya istilahnya. Skalanya yang ini. Jika 1 2, satu gambar menunjukkan 1 2. Tapi bisa jadi misalkan nanti di soal ujian misalkan kalian menemukan satu gambar itu menunjukkan 5 buah misalkan. Pertama lihat dulu ininya ya, supaya nanti membaca piktogramnya juga tidak keliru. Itu yang pertama, kalian baca dulu skalanya. Kemudian hitung jumlah simbolnya. Hitung berapa banyak simbol dari setiap kategori data. Hitung jeruk ada berapa, apel ada berapa, angka ada berapa, anggur ada berapa. Karena di sini satu gambar menunjukkan 1 buah, berarti jeruk ada berapa? 3. Kalau apel? Mangga? 10. Kalau anggur? 5. Nah, kalian hitung ya tiap gambar ini. Sekarang misalkan kalau ibu misalkan ubah skalanya. Satu gambar ini misalkan satu gambar sama dengan 3 buah misalkan ya. Sekarang ini mengubah skalanya. Satu gambar itu sama dengan 3 buah. Berarti jeruk ada berapa? 9. Dari mana dapat 9? Ya, sekarang di sini ada berapa gambar? 3 gambar, berarti 3 dikali 3 9. Kalau yang apel jadi berapa? Sama ya, 3 gambar jadi 9. Kalau mangga jadi berapa? 30. 10 gambar dikali 3 berarti 30. Kalau anggur jadi berapa? 15. 5 dikali 3 ya. Selanjutnya kalian lihat dan bandingkan mana yang paling sedikit dan mana yang paling banyak. Ya, kalian bandingkan datanya mana yang paling sedikit dan paling banyak. Oke, sekarang Ibu ingin bacakan nih. Ini kalian nanti bagi 2 ya. Ini ada untuk 2 orang. Kalian ikuti atau sobek di garis. Bagi 2 ya. Bagi 2 ya. Oh, ada garisnya. Ini nanti ini satunya kasihin ke siapa? Tapi kertasnya ada di itu. Siapa? Bagi 2 dulu ya. Kalian kerjakan dulu yang pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ada 5 pertanyaan kan? Nah, setelah yang 5 dulu, jangan dulu yang 10. Yang 5 dulu kerjainnya dulu. Yang benar salah itu jangan mesti kerjain. Kerjain dulu yang 5 pertanyaan ini. Kalian jawab berdasarkan data piktogram ini ya. Silakan kerjakan.
dikurangi 3? 7. Oke, sebelum kita mengerjakan yang seluruh soal itu, sekarang ini yang bertanya dulu nih. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang piktogram. Piktogram itu apa? Atau disebut
Piktogram adalah cara menyajikan data menggunakan gambar atau simbol. Benar atau salah? Nah, jawabannya benar, kasih checklist. Nomor 2. Setiap gambar pada piktogram selalu mewakili satu data saja. Benar atau salah? Salah, ya. Tiap gambar tidak selalu mewakili satu data, ya. Tergantung berapa skala yang ada, ya. Bisa lebih dari satu data. Jadi jawabannya itu salah. Nomor 3. Piktogram memudahkan kita memahami data secara cepat. Betul, salah? Benar. Nomor 4. Dalam piktogram, gambar yang digunakan harus berbeda-beda untuk setiap data. Benar, salah? Benar. Gambar yang digunakan harus berbeda-beda untuk setiap data untuk memudahkan dalam membedakannya, ya. Nomor 4 jawabannya benar. Nomor 5. Piktogram biasanya dilengkapi dengan keterangan atau legenda. Benar, salah? Benar, ya. Keterangan itu atau legenda itu sama aja kayak skala, ya. Skala ini. Piktogram harus dilengkapi dengan ini. Kanan, ini nomor 5 jawabannya itu benar. Nomor 6. Piktogram tidak perlu diberi judul. Nah, salah. Piktogram harus diberi judul, ya. Kalau tidak dikasih judul kan kita tidak tahu ini piktogram apa, ya. Nomor 7. Semakin banyak gambar pada piktogram, semakin besar jumlah datanya. Benar, salah?